Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Fiqhul Adhkar yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badr rahimahullah. Kita terakhir membahas tentang bagian yang kelima, penjelasan dari penulis rahimahullah, zikrullah wa azkal a'mal wa afdaluha. Mengingat Allah adalah amal yang paling mensucikan dan yang paling afdal untuk diamalkan. Kemudian selanjutnya di bagian yang keenam beliau menjelaskan tentang fadlul ikthar min dzikrillah, keutamaan memperbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa keutamaan memperbanyak mengingat Allah? Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh penulis di dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan Allah telah memerintahkan di dalam kitabnya, Allah perintahkan orang-orang beriman untuk memperbanyak mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ya, dalam keadaan berbaring, siang dan malam, di daratan, di lautan, safar ataupun mukim, dalam keadaan ketika kaya atau sakit, ya, fakir atau miskin, sehat, dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan tersembunyi, dalam setiap keadaan. Dan Allah SWT menyiapkan balasan yang besar bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahiman tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran kariman. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian banyak mengingat Allah, bertasbihlah di siang dan malam, di pagi dan sore. Dialah Allah yang berselawat kepada kalian, begitu juga para malaikatnya, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan Allah sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Ucapan selamat, ya, pada hari perjumpaan dengan Allah adalah ucapan keselamatan, dan Allah siapkan bagi orang-orang beriman balasan yang karim, balasan yang mulia. Ayat ini dalam surah Al-Ahzab, terutama ayat 41, adalah perintah Allah dan anjuran untuk banyak mengingat Allah dan apa yang akan didapatkan dari balasan besar bagi orang yang banyak mengingat Allah. Dalam ayat ini ada beberapa keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka yang banyak mengingat Allah. Yang pertama adalah selawat Allah dan para malaikatnya bagi mereka yang memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berselawat kepadanya, begitu juga para malaikat, ya, berselawat kepada orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, yang menjadi motivasi besar untuk kita bisa mengamalkannya, ya, yaitu salawat Allah kepada orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullah, ya, fihi a'dhamu targhib fil ikthar min dzikrillah wa ahsanu haddin ala dzalika ay annahu subhanahu yadhkurukum fadhkuruhu antum huwa nadhiru qawlihi. Firman Allah, dialah Allah yang berselawat kepada kalian, begitu juga malaikatnya.
adalah sebesar-besar anjuran untuk memperbanyak mengingat Allah. Sebaik-baik anjuran untuk kita lakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hamba yang mengingat Allah. Seperti firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Maka balasan sesuai dengan jenis amal. Siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengingat dia. Siapa yang mengingat Allah kesendirian dalam dirinya, Allah akan mengingatnya dalam diri Allah. Siapa yang mengingat Allah di tengah keramaian, Allah akan mengingatnya di tengah keramaian yang lebih baik. Barang siapa yang melupakan Allah, Allah juga akan melupakannya, ya. Balasan sesuai dengan jenis amal, ya. Maka mereka yang banyak mengingat Allah dapat bagian besar dari Allah yang akan mengingat mereka. Dan salawat Allah, begitu juga malaikat kepada orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang ayat yang tadi kita bacakan. Fa idza fa'altum dzalika ay aktsartum min dzikrillah sallallahu alaikum huwa wa malaikatuhu. Kalau kalian lakukan itu kalian banyak mengingat Allah, maka malaikat dan Allah akan bersalawat kepada kalian, ya. Dan salawat Allah kepada hambanya yang banyak mengingat Allah, maksudnya adalah sanjungan dan pujian Allah kepada hamba-hambanya tersebut. Sanjungan dan pujian Allah di hadapan makhluk yang lain yang mulia yang ada di sisinya, yaitu para malaikat yang penuh dengan kemuliaan, ya. Ini yang dimaksud salawat Allah kepada hambanya, yaitu sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan hamba-hamba yang lain yang mulia, yaitu para malaikat yang banyak bakti. Adapun salawat malaikat kepada hamba, kepada seorang yang banyak berzikir kepada Allah, maksudnya adalah doa para malaikat, permohonan ampun para malaikat kepada orang-orang yang banyak mengingat Allah tersebut. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattabi'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim." Orang-orang yang memikul arsy dan apa yang ada di sekelilingnya senantiasa bertasbih memuji Allah dan beriman kepadanya, serta memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Mereka mengucapkan, "Ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang taubat dan selalu mengikuti jalanmu. Jaga lindungi mereka dari azab jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga yang Kau siapkan. Begitu pula orang-orang yang saleh dari nenek moyang dan keturunan-keturunan mereka serta istri-istri mereka. Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lindungi mereka dari keburukan. Siapa yang Kau lindungi dari keburukan pada hari kiamat nanti, maka itu adalah orang yang benar-benar dirahmati. Dan itu adalah kemenangan yang besar." Ayat yang mulia ini, hadirin dan dimuliakan Allah, menjelaskan kita sekalian, para malaikat berselawat kepada orang-orang beriman, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka. Maka ini yang dimaksud salawat Allah kepada seorang hamba dan salawat malaikat kepada seorang hamba. Salawat Allah kepada seorang hamba adalah pujian dan sanjungan kepada hamba tersebut di hadapan makhluk yang lainnya yang mulia, para malaikat. Adapun salawat malaikat kepada seorang hamba adalah permohonan mereka kepada Allah agar Allah mengampuni, merahmati hamba-hamba yang para malaikat salawat kepada mereka tersebut. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan orang yang banyak mengingat Allah, Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ya, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur.
Karena mereka banyak mengingat Allah, sehingga mereka dapat salawat Allah dan malaikat bersalawat kepada mereka, maka akhirnya mereka keluar dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ya. Maksudnya adalah min dhulumatil jahal wad dhalal ila nuril huda wal yaqin. Mereka Allah keluarkan dari kegelapan, kejahilan, kesesatan menuju cahaya, petunjuk dan keyakinan. Ya. Maka ini taufik dari Allah kepada orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya hidayah, kokohkan iman dan keyakinannya. Kemudian ya, di antara keutamaan orang yang banyak mengingat Allah adalah rahmat Allah kepada orang yang banyak mengingat Allah. Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahiman." Dan Allah itu amat penyayang kepada orang-orang beriman. Maksudnya menyayangi mereka di dunia dan di akhirat, ya. Adapun di dunia, yaitu Allah bimbing, Allah jaga mereka dari kesesatan, tunjukkan mereka kepada hidayah, ya. Tunjukkan kepada mereka jalan yang benar, ya. Menjelaskan dan menunjukkan kepada mereka tentang kejelekan, keburukan dan memudahkan untuk menjauhinya. Maka ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang beriman di dunia. Adapun di akhirat, maka kasih sayang Allah adalah mereka diberikan keamanan dari hantaman kepanikan besar. Ya. La yahzunuhum il-faza'ul akbar. Hantaman kepanikan besar yang terjadi tidak menimpa mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Ini kasih sayang Allah pada mereka. Hari di mana manusia dalam keadaan huru-hara, diliputi kepanikan, mereka tenang. Mereka tenang, ya. Itu di akhirat, ya. Kemudian di antara rahmat Allah kepada orang beriman juga, ya, di akhirat, yaitu perintah Allah kepada malaikat untuk menemui orang beriman dan memberi kabar gembira dengan surga dan selamat dari api neraka, ya. Maka ini setidaknya ada 3 yang akan didapatkan orang yang banyak mengingat Allah. Yang pertama yaitu salawat mengingat Allah. Kemudian yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, yaitu kegelapan-kegelapan, kejahilan dan hidayah di akhirat dengan menjaga mereka dari api neraka, memberikan keamanan dari kepanikan besar, ya. Kemudian kabar gembira malaikat, mereka adalah penghuni surga, ya, dan selamat. Was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat jahum wal hafizat wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wadh-dhakirin Allah, bahwasanya bagi mereka keutamaan yang sangat besar di sisi Allah ini dalam kebaikan. Wadzakirat, laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah, itulah orang-orang yang unggul, yang telah mendahului dalam kebaikan. Ini diantara keutamaan banyak mengingat Allah, mereka akan mengungguli yang lainnya dalam kebaikan, ya. Karena pernah kita lewati bagaimana zikir ini banyak sekali keutamaannya yang Allah anugerahkan kepada mereka yang melaksanakannya. Kemudian penulis menjelaskan, walakin bima yanalul abdu dzalika. Pertanyaannya, bagaimana seorang hamba bisa dapat keutamaan-keutamaan itu semua?
dari keutamaan zikir yang disebutkan tadi, beliau mengatakan, hadza su'alun 'azim yajduru bi kulli muslim an yaqif indah wa ya'rif jawabah. Ini soal yang besar. Wajib setiap muslim untuk mengetahui, memperhatikan apa yang menjadi jawabannya, dan telah datang dari orang-orang saleh terdahulu makna orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki ataupun perempuan, dengan beberapa macam keterangan. Jadi maksudnya dibahas di sini, siapa itu laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah? Bagaimana keadaan mereka, apa yang mereka amalkan sehingga terhitung sebagai orang yang banyak mengingat Allah? Maka beliau menjelaskan di sini, orang yang banyak mengingat Allah yang terhitung diantaranya adalah orang yang banyak mengingat Allah selesai tiap pergi atau keluar rumah dan masuk rumah, walhal mereka berzikir ba'da sholat, zikir pagi petang, dan zikir keseharian. Siapa yang melakukan itu, kata Ibnu Abbas, itulah orang yang banyak berzikir, laki-laki ataupun perempuan. Ya. Sebagian lagi mengatakan, yang banyak mengingat Allah, laki-laki ataupun perempuan, adalah yang terus-menerus banyak mengingat Allah dalam setiap keadaan, berdiri, duduk, berbaring. Ya. Ini jawaban dari Imam Mujahid. Imam Atta mengatakan, siapa yang sholat 5 waktu menunaikan haknya dengan baik, maka dia masuk dalam kategori banyak mengingat Allah, orang yang banyak mengingat Allah. Jadi Imam Atta mengatakan, siapa yang menunaikan sholat dengan baik dari rukun-rukun dan ketentuannya, dialah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan, yang banyak mengingat Allah adalah orang yang melaksanakan sholat malam setelah menunaikan apa yang dia wajibkan tentunya. Karena ada hadis dari Nabi SAW, kalau seorang bangun malam, kemudian mereka berdua sholat bersama 2 rakaat, maka ditetapkan mereka sebagai orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki ataupun perempuan. Jadi pasangan suami istri yang bangun di waktu malam dan membangunkan yang lainnya, Syekh Nasir Sa'di menjelaskan, kalau mau terhitung sebagai orang yang banyak meninggalkannya dengan berbagai macam bentuk dalil. Dengan berbagai macam bentuk dalil, ya. Di antaranya ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan zikir dan kemuliaannya, yaitu perintah Allah untuk banyak berzikir atau untuk berzikir. Maka tidak ada sesuatu yang diperintah oleh Allah kecuali kebaikan, memiliki keutamaan yang besar, walaupun kita belum ketahui ada keutamaan tersendiri untuk pengerjaan perintah tersebut. Tapi pastinya tidak ada perintah Allah kecuali itu adalah kebaikan. Ya. Nah, zikir datang keterangan diantaranya dengan perintah Allah, menunjukkan ini keutamaan dan kemuliaan zikir yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan keutamaan zikir juga datang keterangan larangan untuk melakukan sebaliknya. Lawan dari zikir adalah al-ghaflah, lalai. Allah larang lalai. Allah berfirman, wala takunu minal ghafilin. Jangan kalian jadi seperti orang-orang yang lalai. Jangan kalian jadi lalai. Ya. Perintah kepada sesuatu berarti larangan kebalikannya. Larangan kepada sesuatu berarti perintah untuk kebalikannya. Ketika Allah perintah untuk zikir, berarti termasuk dalamnya larang untuk lalai. Allah larang untuk lalai, berarti Allah perintahkan kita untuk zikir. Ini diantara makna perintah dan larangan yang datang dari syariat, ya. Maka ternyata bukan hanya kandungan, tapi jelas penekanan. Larangan untuk berada pada satu keadaan kontradiktif dengan mengingat Allah, yaitu keadaan lalai. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara bentuk dalil keutamaan dari zikir ini
yaitu ta'liqul falah bistidamatihi wa kathratihi, keterikatan keberuntungan dengan banyak mengingat Allah. Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hendaklah kalian banyak mengingat Allah agar kalian jadi orang yang beruntung. Berarti kalau nggak banyak mengingat Allah, berkurang keberuntungannya. Berkurang keberuntungannya senilai banyaknya dia lalai kepada Allah. Ya. Kemudian di antara bentuk yang menjelaskan keutamaan dari zikir adalah as-sana ala ahli. Allah puji orang yang banyak berzikir. Allah berfirman, "Innal muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat," dan seterusnya. "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat." Itu kan semua adalah keadaan orang beriman dalam keadaan terpuji. Dengan iman mereka, dengan ketundukan mereka, kepatuhan mereka, salat mereka dan seterusnya. Ya. Allah sedang menyebut ujian kepada orang beriman dan apa yang menjadi sifat mereka. Di antaranya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang banyak mengingat Allah masuk dalam kategori yang Allah puji dan sanjung dalam kitabnya. Ya. Ini di antara sisi yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan banyak mengingat Allah. Pelakunya Allah puji. Ya. Kemudian di antaranya penjelasan akan kerugian orang yang lalai dari mengingat Allah. Bukan hanya perintah untuk larangan menjadi lalai, tapi dijelaskan juga apa dampak, efek, dan balasan bagi yang lalai. Semakin menguatkan betapa pentingnya mengingat Allah. Sampai yang menjadi lawannya itu Allah sebut ancaman bagi orang yang melakukannya. Itu orang yang lalai dari mengingat Allah. Allah berfirman, di dalam kitabnya, "Wala takunu minal ghafilin." Jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai, ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah istri dan anak-anak kalian, harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan demikian, itulah orang yang rugi. Jadi yang lalai itu rugi. Ya, maka keterangan kerugian bagi orang yang lalai menunjukkan akan wajib dan pentingnya banyak mengingat Allah. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan pentingnya mengingat Allah ini, datang keterangan untuk mengingat Allah dengan balasan bagi mereka yang mengingatnya. Jadi datang bukan hanya perintah untuk banyak mengingat Allah, bukan hanya larangan untuk kebalikannya, bukan hanya anjuran dengan balasan yang dijanjikan, bukan hanya ancaman bagi orang yang meninggalkan, tapi datang keterangan juga untuk keutamaan zikir ini, yaitu balasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi balasan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak yang menjelaskan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW tentang orang yang banyak mengingat Allah. Ya, berarti itulah kebaikan di antaranya akan didapatkan oleh banyak yang mengingat Allah. Kemudian di antara bentuk perintah banyak mengingat Allah adalah al-ikhbar anhu bi annahu akbar min kulli syai'. Allah telah menjelaskan, enggak ada yang lebih besar dari Allah. Maka enggak ada yang lebih berhak untuk diingat, disanjung, dipuji, dibesarkan kecuali Allah. Ya, kalau kita memiliki pembesaran, pengagungan kepada Allah dalam diri kita, maka kita pasti banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan, "Wala dzikrullahi akbar." Mengingat Allah itu yang lebih besar. Mengingat Allah itu yang lebih besar.
Ya. Kemudian di antara menunjukkan ketinggian dan pentingnya banyak mengingat Allah, khatmul amal as-salihah bihi. Allah telah tetapkan penghujung, ya, amal saleh dengan zikir. Ini banyak keterangan dari Allah. Selesai kita melaksanakan amal saleh ini dan itu, maka banyak ingat Allah. Contohnya kasus tentang Idul Fitri setelah melaksanakan apa? Puasa. Apa kata Allah? Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ya. Agar kalian sempurnakan jumlah bilangan 1 bulan dan kalian bertakbir kepada Allah. Setelah puasa disuruh banyak mengingat Allah. Khususnya adalah takbir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Kalau selesai menunaikan manasik kalian, maka banyak mengingat Allah. Ya, jadi Allah perintahkan kita untuk mengingatnya di momen-momen setelah pelaksanaan amal soleh ditegakkan. Yang menunjukkan betapa pentingnya mengingat Allah ini. Sampai diperintahkan untuk mengiringi amal-amal soleh besar untuk dipraktekkan pengamalannya, ya. Kemudian di antara keutamaan zikir kepada Allah, ikhtisasud dzakirin bil intifa bi ayatihi. Secara khusus orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah orang yang Allah sebut yang bisa mencerna, memahami ayat-ayatnya. Ya. Jadi bisa mencerna apa yang Allah tunjukkan dari tanda-tanda kebesaran keagungannya adalah orang yang banyak mengingat Allah. Tapi yang banyak melupakan Allah nggak akan pernah paham. Nggak akan pernah paham tentang syariat Allah, agama Allah. Dia lari dan menganggap itu yang sesuatu yang nggak masuk akal, sesuatu yang nggak bisa diterima. Ya, kan? Maka ini adalah sebab daripada dosa-dosa mereka sendiri, sehingga mereka terhalangi untuk bisa mencerna, memahami kebaikan agama ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang menunjukkan keutamaan dari zikir kepada Allah, Allah sebut yang banyak mengingat Allah itulah orang yang berakal, ulul albab. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayah liulil albab." Pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu semua terdapat tanda kebesaran keagungan Allah bagi orang yang berakal. Jadi orang yang banyak mengingat Allah, Allah puji mereka sebagai orang yang banyak, atau yang banyak mengingat Allah, orang yang berakal. Dapat kita pahami kenapa mereka dikategorikan sebagai orang yang lebih berakal. Karena tentu orang yang berakal akan memilih, mendahulukan sesuatu yang lebih baik, yang menyelamatkan, menghindarkan dari keburukan. Ya, karena fungsi akal adalah untuk memahami, mencerna kebaikan untuk melaksanakannya, keburukan untuk meninggalkannya. Ya. Nah, Allah jelaskan hanya orang yang menggunakan akalnya yang akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang manfaat baginya tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim." Pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Ya, bagi orang-orang yang berakal, itu mereka yang banyak mengingat Allah ketika berdiri, berbaring ataupun duduk. Ya, maka kalau ada orang yang lalai dari Allah dan menganggap dirinya orang yang berakal, itu perlu dipertanyakan pengakuan mereka. Karena akal sehat sejatinya mengajak kita untuk mendahulukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Akal sehat akhirnya menjadi filter untuk kita bisa cerna, yang baik kita laksanakan, yang buruk kita tinggalkan. Ya. Nah,
Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Allah, kebaikannya sangat banyak. Kebaikannya sangat banyak. Sehingga wajar kalau dikatakan orang yang banyak mengingat Allah adalah orang yang berakal. Karena fungsi dan tugas akal adalah mencerna, mendahulukan kebaikan dan melaksanakannya, mencerna keburukan untuk ditinggalkan dan menjauhinya. Ya, mengingat Allah banyak kebaikan dan seterusnya, kemudian diamalkan, dipraktekkan, berarti itu orang yang berakal. Tapi orang yang lalai, betapapun mereka mengakui sebagai orang yang paling berakal, mereka adalah orang yang paling gak berakal. Ya, kalau mereka gak beriman. Kemudian di antara keutamaan ketinggian zikir dan berbagai macam dalil yang menunjukkan akan hal itu. Tadi dalilnya ada yang berupa perintah, kemudian larangan untuk kebalikannya, balasan untuk yang melaksanakannya, balasan untuk yang meninggalkannya. Kemudian amal soleh umumnya diperintahkan untuk ditutup dengan zikir. Ya. Kemudian penjelasan dari Allah, nggak ada yang lebih besar dari mengingat Allah. Kemudian keistimewaan orang yang banyak mengingat Allah, itulah orang yang benar-benar menyerap ya apa yang Allah tunjukkan dari ayat-ayatnya. Ya. Kemudian di antara keutamaan ketinggian mengingat Allah adalah mengiringi, mendampingi, ya, atau menjadikan mengingat Allah itu tujuan dari banyak ibadah untuk dilaksanakan. Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Kerjain salat untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwasanya umumnya dan semua amaliyah bermuara tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita beraktivitas apapun itu, sholat, maka jangan sampai kehilangan konsentrasi, fokus mengingat Allah di dalamnya. Ini adalah ketundukan yang kita lakukan kepada Allah. Kita sanjung, puji, sucikan Allah. Momentum itu jangan sampai kita lewati, sehingga sholat kita lakukan dengan tanpa kesadaran penuh. Ketika kita berbuat baik, pastikan itu adalah ikhlas lillah, menjalankan perintah Allah, kewajiban yang Allah wajibkan, itu mengingat Allah. Ya, itu mengingat Allah. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan seluruh amaliyah dalam agama ini memiliki satu tujuan yang sama, diantaranya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan salat untuk mengingatku, ya. Kemudian di antara keutamaan dari banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri menamakan kitabnya adalah zikir. Kitabun anzalna, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang telah menurunkan zikir. Allah namakan kitabnya zikir, ya, menunjukkan bagi kita sekalian betapa pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan membaca kitabnya sebagai amaliyah berzikir kepada Allah yang paling besar adalah membaca kitabnya, ya, membaca kitabnya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, beliau membawakan sini perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, sami'tu anna qira'atul Qur'an afdaludz dzikr idza umila bih. Aku pernah mendengar baca Quran itu lebih afdal atau zikir yang paling afdal kalau diamalkan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dibawakan di sini riwayat
dari Imam Tabari dengan sanad dari Aun bin Abdullah. Aun bin Abdullah berkata, kami pernah menemui Ummu Darda berbincang-bincang bersama dia. Kemudian aku mengatakan kepada Ummu Darda, wahai Ummu Darda, la'allana amlalnak, mungkin kami membuat kamu jadi nggak enak, jadi bosan, ya, keberatan. Ummu Darda mengatakan, amlaltumuni wallah, iya, kalian bikin saya jadi berat demi Allah. Laqad iltamastul ibadah fi kulli syai', sungguhnya aku berharap untuk pelaksanaan ibadah pada segala sesuatu. Fama wajadtu syai'an ushfi li nafsi min majlisi dzikrin thumma ikhtaba'at thumma qalat li rajulin iqra wa laqad wassalna lahumul qaul allahum yatadhakkarun. Kemudian dijelaskan di sini oleh Aun bin Abdullah, ya. Demi Allah, Ummu Darda mengatakan, aku menginginkan ibadah pada segala sesuatu, dan aku nggak dapatkan sesuatu yang lebih menenangkan diriku dari majelis zikir. Kemudian dia pun berlalu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan kepada kita sekalian, ya, bagaimana mereka orang-orang saleh terdahulu sangat memperhatikan apa yang mereka isi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berharap apa yang mereka lewati nggak keluar dari berzikir kepada Allah, nggak keluar dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka selalu ingin berkumpul di majelis zikir. Itu majelis ilmu yang di dalamnya mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sejumlah keterangan yang dibawakan oleh penulis tentang keutamaan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bab penekanan, penjelasan tentang tercelanya orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang bagian yang ke-8, ya, tentang ancaman bagi mereka yang lalai dari mengingat Allah. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita tutup, dipersilahkan. Sampaikan bahwa kriteria orang yang dianggap yang bisa masuk ke dalam orang yang banyak mengingat Allah. Ya. Kemudian juga disampaikan bahwa larangan atau ancaman ketika menjadi bersifat ghaflah atau lalai. Ya. Nah, mohon penjelasannya seperti apa itu yang bisa membuat kita masuk ke dalam lalai. Apakah misalnya seperti disampaikan yang banyak mengingat Allah adalah melakukan zikir pagi petang terus sholat malam, apakah meninggalkan itu berarti kita masuk ke dalam orang yang lalai? Ya. Kategori orang yang dikatakan lalai yang utama adalah mereka yang berbuat syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah adalah seburuk-buruk kelalaian. Kemudian setelah itu, termasuk kategori orang yang lalai adalah mereka yang meninggalkan perintah Allah, tidak mereka laksanakan, ya. Termasuk kategori orang yang lalai juga setelah itu adalah orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang Allah larang, ya. Nah, adapun kalau seorang sudah melaksanakan apa yang diwajibkan, dia meninggalkan apa yang Allah larang, ya kan? Maka dia tidak masuk dalam kategori orang yang lalai. Tapi kelalaian ini terkait orang yang meninggalkan kewajiban dan melanggar apa yang Allah larang. Adapun zikir pagi dan petang, ya, kalaupun dilaksanakan tapi seorang meninggalkan kewajiban, nggak ada artinya. Tapi kalau dia dikerjakan bersamaan dengan
pelaksanaan kewajiban dengan baik, maka ini tentu memberi nilai lebih yang semakin memasukkan seorang kesempatan besar dalam orang-orang yang banyak mengingat Allah dan bukan orang yang lalai. Ya. Tapi yang utama dari orang yang masuk dalam kategori lalai adalah yang melalaikan agama Allah, kewajiban yang Allah wajibkan dalam agamanya ini, dan melanggar apa yang Allah larang. Itu kategori utamanya. Adapun perkara-perkara sunat, kalaupun ditinggalkan selama seorang menjaga yang Allah wajibkan dan yang Allah larang, maka nggak tercela dia dan dia tidak masuk dalam kategori orang yang lalai. Seperti itu, wallahu ta'ala alam bisawab. Akal kita terbatas. Ya, banyak mengingat Allah adalah bagi orang yang berakal. Ini orang yang berakal, akalnya itu akan membawanya banyak mengingat Allah. Karena akal fungsinya mencerna kebaikan dan menginginkannya, memahami keburukan dan meninggalkannya. Ini di antara fungsi akal. Ketika berzikir banyak kebaikannya, tujuan agama dan seterusnya, maka bukanlah orang yang berakal malah meninggalkannya. Orang yang banyak mengingat Allah, mengharapkan keutamaan dan kebaikannya itu adalah orang yang berakal tentunya. Sekarang masalah, akal kita terbatas. Terkadang ada sesuatu yang menurut akal kita baik, ternyata tidak sesuai dengan syariat. Iya, kata Allah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tambah banyak sesuatu yang kalian suka justru buruk buat kalian. Pertanyaannya, bagaimana agar akal kita tetap dalam batasan-batasan syariat? Jadikan akal sebagai makmum, bukan sebagai imam. Ya, jadikan akal sebagai makmum, bukan sebagai imam. Imam adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu imam. Akal jadikan sebagai makmum. Apa yang kita bisa pahami dari hikmah kebaikan, alhamdulillah itu semakin menguatkan kebenaran dan keyakinan kita terhadap syariat. Apa yang belum bisa kita cerna, dari keterangan dalam syariat, perintah dan larangannya, maka yakinilah pencipta akal, yaitu Allah, pastinya lebih berilmu dari kita yang merasa yang merasa bisa untuk mencerna segala sesuatu, ya, yang merasa tahu apa yang baik buat dirinya. Kenali pencipta akal pastinya lebih baik, ya, sehingga sesuatu bagian dari syariat yang kalau belum bisa dicerna oleh akal, maka cara menanggulanginya adalah mengenal Allah dengan baik dan mengenal diri kita sendiri dengan baik. Tahu diri. Ya, orang yang tahu diri, akalnya terbatas, dia juga diciptakan. Gimana dia membenturkan kesimpulannya, membenturkan kesimpulan berfikirnya dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya? Apa dia pikir dia lebih berilmu dari Allah? Itu gak dilakukan oleh orang yang berakal, yang mengenal Allah dan tahu diri. Maka agar kita tetap dalam batasan-batasan syariat, kita kenali akal kita terbatas, ya, dan juga kita tanamkan bahwasanya pencipta pastinya lebih berilmu, lebih adil, lebih bijak, lebih tepat dalam apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Ya, insya Allah itu sangat berefek untuk seorang tidak membenturkan, apalagi berpaling dan menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada,
Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang datang. Penjelasan tentang masalah lalai. Apa itu lalai? Bagaimana lalai? Tapi tadi sudah ditanya dan kita menjelaskan bahwasannya batas minimal adalah seorang tidak mengabaikan apa yang Allah wajibkan kepada dia, maka dia terhindar dari orang yang lalai. Adapun perkara-perkara sunat yang dia sempurnakan itu semakin menguatkan keadaan dirinya sebagai orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini, terima kasih banyak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.